Hai Saji, Sagittarius, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita lihat untuk Sagittarius, apa sih yang terjadi di bulan Maret 2025 yang super wow ini ya, karena kita masuk ke eclipse season ya, gerhana musimnya gerhana ya, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Nggak hanya itu, tapi juga ada Merkuri dan Venus yang retrograde ya, juga Saturn yang retrograde. Terakhir ada Neptune yang meninggalkan Pisces masuk ke Aries setelah 14 tahun di Pisces ya. Dan kita lihat seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai, dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan seorang Sagittarius, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketuker atau kita saling menyerap, tergantung seberapa intensnya kalian berfrekuensi dengan Sagittarius. Sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Oke, dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Sagittarius, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa sih yang akan terjadi pada kalian secara nyata atau fisik ya, dan moon sign kalian untuk melihat apa yang terjadi secara emosional kalian ya, karena semua Sagittarius nggak mungkin sama kan. Nah, kalau kalian nggak tahu rising atau moon sign kalian itu apa ya, kalian cek aja, Google aja ya. Gue pakai Western astrologi ya, gue nggak pakai Vedic. Nah, gue pakai Western astrologi. Jadi kalian Google aja, cari birth chart ya, birth chart atau natal chart Western astrologi. Biasanya ada astro.com, ada astro dash six. Anyway, banyak banget dan itu gratis. Yang perlu kalian ketahui untuk bisa mendapatkan semua data-data itu, kalian perlu ketahui jam lahir kalian dan di mana kalian lahir, karena berdasarkan itu kita semua berbeda. Oke, lanjut ya. Gue pakai double face tarot. Apa yang Saji perlu ketahui di bulan Maret 2025? Apa yang terjadi di bulan Maret? Ini Knight of Swords kebalik. Knight of Swords kebalik. Ya, ini energi kalian saat ini. Energi kedua, challenge kalian di bulan Maret adalah Six of Cups. Six of Cups. Oke. Energi kartu ketiga ya. Apa pelajaran yang kalian akan dapatkan dengan energi Merkuri retrograde di Pisces? Six of Pentacles. Kartu keempat, pelajaran yang kalian akan dapatkan dari energi Venus retrograde di Aries. Knight of Cups. Kartu kelima, transformasi apa yang akan terjadi pada kalian di bulan Maret. Kenapa gue bicara tentang transformasi? Karena eclipse season ya, musim gerhana itu konotasinya adalah transformasi, perubahan besar-besaran ya. Nah, transformasi apa yang akan terjadi pada Sagittarius atau apa yang Sagittarius perlu rilis? Kalian dapat The Star. Kartu ke-6. Dengan segala energi semesta yang berlaku di bulan Maret ya, area dalam kehidupan kalian yang akan sangat berdampak itu apa? Queen of Swords. Saran dan petunjuk ya, untuk Sagittarius. Saran dan petunjuk untuk Sagittarius ya, lebih bisa menggunakan atau memanfaatkan energi-energi bulan ini untuk perkembangan diri kalian. Saran dan petunjuk adalah
Queen of Wands. Wow. Oke, under the deck, Ace of Swords. Nah, untuk kartu terakhir, yang ini nih, apa sih saran dan petunjuk? Gue tambahin dari Wisdom of the Oracle, satu kartu aja. Nah, saran dan petunjuk untuk Sagittarius di bulan Maret 2025. Terus satu kartu aja. Go the distance. Under the deck. Fork in the road. Oke. Baiklah. Energi kalian saat ini, ya. Knight of Swords kebalik. Kalian menahan diri. Energi kalian sendiri ini saat ini adalah kalian menahan diri untuk tidak berkomunikasi, ya. Karena mungkin ntar malah yang keluar menyakitkan, ya. Lebih baik tidak berkomunikasi. Ini energinya Gemini, ya. Ini energi Gemini. Dan Gemini itu ada Jupiter. Nah, Jupiter yang juga baru direct di awal bulan Februari kemarin, ya. Setelah sekian lama dia retrograde, ya. Artinya buat buat Sagittarius ini masalah relationship yang kalian coba menahan diri untuk tidak berkomunikasi dengan entah siapapun itu, ya. Kalian mencoba untuk menahan diri untuk tidak berkomunikasi. Oke. Karena mungkin karena ini energi Gemini gitu. Gemini kan selalu kepo, ya. Selalu kepo, banyak mikir, banyak pikiran. Jadi daripada itu, dengan energi Jupiter di situ, kalian mencoba melawan itu semua. Wow, oke. Dan itu dampaknya malah ini, ya. Kalian menjadi menyebalkan karena dia kebalik. Di sini kelihatannya doang kalian menyebalkan melalui kata-kata. Jadi kan banyak kan, ya, Knight of Swords itu, ya, satria berbaju hitam. Apa sih bahasa Indonesia ya Knight of Swords gitu? Kesatria berpedang, asik. Kesatria berpedang. Itu konotasinya tuh selalu dia ngomong nggak pakai embel-embel, nggak pakai bumbu macam-macam, blar gitu. Dan kadang memang menyakitkan. Nah, kalian menjaga tidak menyakitkan itu dengan energinya si Knight of Swords kebalik, ya. Kalian menjaga untuk tidak nyakitin, ya. Jadi kalian diam, gitu, nahan diri. Nah, itu membuat energi kalian menjadi lebih menyebalkan walaupun kalian diam. Itu maksudnya. Karena semuanya ketahan, kan, gitu. Sorry. Challenge kalian di bulan Maret, Six of Cups. Nah, Six of Cups. Kalian bernostalgia. Kalian sukanya bernostalgia. Ini energi Scorpio, ya. Ini energi Scorpio. Scorpio buat Sagittarius itu hal-hal yang sifatnya mungkin materi atau hal-hal yang sifatnya penting, ya, bernilai buat kalian, ya. Kalian bernostalgia
menostalgiakan apa namanya, mungkin hal-hal yang sifatnya membahagiakan, hal-hal yang sifatnya positif ya. Kalian bernostalgia, jadi intinya kalau udah bernostalgia itu kalian udah nggak punya, jadi hal-hal yang sifatnya di masa lalu. Oke. Itu challenge kalian ya. Jadi kalian selalu dibawa pikirannya ke masa lalu. Wow. Oke. Itu challenge kalian. Scorpio nggak ada sih. Oh wait, tanggal akhir Maret ya, tanggal 27 Lilith itu masuk ke Scorpio. Ya kayaknya selama kemarin-kemarin gue nggak ada keluar energi Scorpio. Ini keluar energi Scorpio. Anyway, Lilith ya akhirnya meninggalkan Libra, dia masuk ke Scorpio tanggal 27 Maret. Lilith itu apa sih? The dark side of the moon. Apa tuh? Black moon Lilith. Sisi gelap dari emosional kita, yang selalu kita coba tekan, yang selalu kita coba lupakan ya. Nah, kalian di challenge-nya untuk wah, gue dulu gini, gue punya pacar gini, gue punya pacar gitu. Dulu ya, gue ya, gitu deh pokoknya, gitu kan. Gitu deh. Jadi itu jadi challenge kalian, ya. Challenge kalian. Karena Lilith itu pada saatnya dia akan memberontak kalau nggak diakui, gitu ya. Intinya karena dia butuh pengakuan juga, ya. Dia sisi feminin atau sisi emosional yang kalian selalu abaikan, kalau sebenarnya kalian juga butuh, gitu. Okay. Dan kartu ketiga, pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dengan energi Merkuri retrograde di Pisces? Kalau kalian belum tahu tentang retrograde, stay. Kalau kalian udah mengerti, skip ya. Untuk yang baru join sama gue ya, nggak tahu apa itu retrograde. Oke. Retrograde, semua planet ada masanya dan saatnya dia akan retrograde ya. Artinya dia diam, bukan mundur, nggak ada planet yang mundur, tapi dia hanya diam, mereka hanya diam ya. Tapi kan buminya yang terus berputar, jadi kita yang di bumi ngelihatnya seakan-akan si planet itu mundur gitu. Dan dampak dari planet yang retrograde, yang diam itu, dampaknya adalah energinya itu double ke bumi. Karena apa? Semakin dekat dengan bumi, karena dia nggak bergerak. Oke. Nah, Merkuri yang lagi retrograde, Merkuri itu merepresentasikan komunikasi, ya, merepresentasikan mindset, cara berpikir, intelektual, pengetahuan, wawasan, pengalaman, apapun yang kalian ketahui dari kalian kecil hingga saat ini tentang local travel, tentang kontrak, ya, tentang biasanya kalau Merkuri retrograde itu berdampak pada transportasi. Jadi kayak mobil, motor itu ada kendala ya. Mau jalan jadi sulit gitu. Mau travel itu ada aja kendalanya. Terus masalah komunikasi sering banyak salah paham ya. Dan banyak yang tersendat lah gitu intinya. Terus apa lagi? Oh iya, elektronik, barang-barang elektronik, entah laptop, entah HP, ya, entah wifi, ada masalah gitu kan. Itu gejala, itu kendala-kendala yang biasanya terjadi di Merkuri retrograde. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ya energi Merkuri yang retrograde? Karena Merkuri itu mempresentasi semua yang gue sebutkan tadi, ada gunanya kita gunakan untuk merevisi cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi, ya, internal dialog dengan diri kita sendiri itu bagaimana, ya, perspektif kita, ada yang perlu diubah nggak, gitu. Dan kalian dapat Six of Pentacles. Six of Pentacles ini
energi Libra, juga energi Taurus. Sama-sama di energinya Libra dan Taurus itu sama-sama di bawah planetnya Venus. Oh ya, gue sampai lupa. Venus kan retrograde tanggal 2 ya, setelah bulan puasa, memasuki bulan puasa. Jadi selamat menunaikan ibadah yang puasa ya. Nah, ini kalian merasa menyesal. Kalian menyesalkan dengan mungkin cara berpikir kalian sendiri, cara kalian berkomunikasi, ya. Entah kepada diri kalian sendiri. Kalian berdialog dengan diri kalian sendiri, mungkin kalian sesalkan. Karena ini energinya Libra. Buat gue ini lebih ke Libra, ya. Daripada ke Taurus, walaupun Taurus sama-sama energi Venus, tapi 6 itu bicara tentang si Libra. Untuk Sagittarius, ya, ini dampaknya ke Sagittarius, Scorpio, Libra. Pertemanan kalian menyesalkan dengan apa yang terjadi dengan hubungan pertemanan kalian. Kenapa menjadi seperti ini gitu. Kalaupun ini energinya si Taurus, ya, buat Sagittarius ini ini tentang dalam kesehari-harian kalian, ya, dalam kesehari-harian kalian, dalam kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri, entah itu dalam pekerjaan, entah bagaimana kalian memperlakukan orang lain, ya. Itu pelajaran yang kalian akan dapatkan. Dan Merkuri di Pisces itu sendiri, ya, energinya itu membuat kita cukup kesulitan dalam memformat kalimat. Merkuri di Pisces itu nggak nyaman karena Pisces itu sangat emosional, sangat sensitif, sangat peka, ya. Jadi dia juga penuh dengan mimpi gitu, ya. Jadi dia kadang-kadang kecepatan gitu loh. Cara pandang kita, cara melihat kita itu udah jauh depan sana, gitu, udah jauh. Kata-kata itu sulit untuk mengimbangi cara berpikir kita, gitu. Jadi Merkuri di Pisces itu sulit tuh, punya kesulitan energinya secara general, secara kolektif, ya, itu sulit untuk berbicara. Karena mind kita, visual kita di sini nih udah jauh lebih jauh gitu loh, ya. Bayang no, retrograde, gitu, sulit lah gitu. Nah, kartu keempat, ya, pelajaran apa yang kalian akan dapatkan dengan energi Venus yang retrograde di Aries, tapi ya, Venus retrograde di Aries, kalian dapat Knight of Cups. Kalian akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, dalam berlaku, ya. Kalian akan lebih memperhatikan sisi emosional orang lain. Okay. Nah, ini energi Cancer. Dan Mars ada di Cancer yang juga nggak nyaman. Mars ada di Cancer yang juga nggak nyaman. Buat Saji, ya, dalam berbagi, ya, dalam kebersamaan di saat kalian bersama orang lain, ya, itu bagaimana kalian lebih fokus untuk lebih memperhatikan apa yang mereka rasa mungkin, ya. Itu energi Venus yang retrograde itu, karena Venus itu merepresentasikan tentang love, ya, tentang relationship, tentang money, tentang value, tentang harmoni, oke. Okay? Dan di saat Venus lagi retrograde, ya, itu sebaiknya kita merevisi value kita sendiri, nilai, bagaimana kita menilai, bagaimana kita menghargai, dan berangkat dari diri kita sendiri dulu,
ya, sebagai fokus, bukan orang lain. Bagaimana kita ingin diperlakukan, dan jelas di situ, gitu loh. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita, bagaimana kita menilai, atau bagaimana kita berinvestasi, karena Venus itu juga tentang money, ya, tentang uang. Bagaimana kalian berinvestasi, ya, karena nggak usah bicara tentang uang deh, ya. Tindakan kita aja itu adalah investasi, ya. Tindakan kita itu terdiri dari energi, waktu, ya, dan fokus. Itu investasi juga tindakan, ya. Bukan hanya selalu tentang uang, ya. Bagaimana kalian menginvestasi waktu, energi, ya, hidup kalian sendiri. Tuh. Berdasarkan apa? Bagaimana kalian memberi prioritas atau nilai pada apapun yang kalian lakukan. Terutama untuk diri kalian sendiri. Oke. Nah, Venus retrograde di Aries buat Saji yang ini itu tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kepada pacar kalian, ya, kepada, ya, in romance mungkin, ya, dan bagaimana kalian berkreativitas, menjadi yang kreatif, karena mengekspresikan diri itu adalah bentuk dari kreativitas itu sendiri. Kalau bahasanya ada 1001 jalan menuju ke Roma, ada banyak cara untuk mengekspresikan diri, dan kreativitas itulah, ya. Anyway, kalian akan menjadi energi Venus, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari Venus retrograde ini, kalian akan lebih berhati-hati lagi dalam tindakan, laku, dan juga kata, ya. Anyway, kartu kelima, ya, transformasi apa yang akan terjadi pada kalian, karena kita masuk ke gerhana, ke musim gerhana ini adalah fokusnya ke konotasinya adalah transformasi, apa yang kalian perlu rilis, dan transformasi apa yang akan terjadi pada kalian. Kalian dapat The Star, ini energinya Aquarius. Ya, untuk Sagittarius itu Capricorn, Aquarius buat Sagittarius itu ada di mindset, ya, cara berpikir, perspektif, ya, pengetahuan yang mungkin kalian sudah penuh ngelotok akan kalian sangat mungkin kalian adalah profesor di satu bidang, ya, tapi satu, kalau kita sudah penuh, nggak bisa kita isi lagi. Gelas itu harus dikosongin supaya bisa kita isi lagi, ya. Jadi untuk transformasi pun kita harus bisa melepaskan yang kita sudah tahu supaya bisa diisi lagi. Kalau kita sudah penuh, nggak akan pernah itu datang, nggak pernah ada perubahan. Kita akan selalu menjadi seperti yang kemarin, kan gitu. Monoton gak sih? Bosen gak sih? Capek gak sih? Enggak. Ya gak apa-apa, silakan hidup. Ya, menjalani hidup. Nah, intinya di sini adalah mindset kalian, ya, cara berpikir kalian yang kalian di sini transformasi yang terjadi adalah ngefilter cara berpikir, mindset kalian, ya, atau segala pengetahuan dan wawasan yang kalian selama ini pegang. Kalau memang itu udah nggak selaras lagi dengan kalian saat ini, sebaiknya dilepaskan untuk bisa mendapatkan, karena ini The Star loh. The Star itu artinya kalian akan memanifestasikan semua harapan kalian, itu akan menjadi nyata. Tapi satu, kalian harus menyingkirkan energi-energi yang sudah lagi tidak sejalan atau selaras dengan kalian. Kalau kalian masih berpegang pada pedoman atau cara berpikir yang lama, bagaimana kalian akan mewujudkan harapan-harapan yang sampai sekarang itu hanyalah harapan?
dengan persepsi yang sama. Sulit. Oke. Jadi lebih tepatnya adalah bahkan cara komunikasi ya. Karena rumah ketiga, rumahnya Aquarius buat Sagittarius itu adalah cara berkomunikasi dan sudut pandang, mindset dan perspektif, bahkan pengetahuan. Anyway, nggak usah gue ulangin. Kartu keenam itu adalah area dalam hidup kalian ya, area dalam hidup kalian yang akan sangat berdampak dengan segala energi yang ada di bulan Maret. Kalian dapat The Queen of Swords, bagaimana untuk menjadi lebih balance, seimbang, untuk menjadi lebih diplomatis, bagaimana untuk menciptakan keharmonisan. Ya. Queen of Swords ini energi Libra. Bagaimana kalian lebih bisa menjadi yang diplomatis terhadap teman-teman kalian, network kalian, komunitas kalian, ya, diplomatis dalam berkomunikasi, ya, tanpa harus menyembunyikan atau apapun, berbicara apa adanya, tapi dengan lebih diplomatis. Dan untuk lebih menciptakan keseimbangan dalam diri kalian dan sekitar, menciptakan keharmonisan, ya, dengan keseimbangan itu sendiri. Oke. Dan terakhir, saran dan petunjuk untuk Sagittarius bisa lebih memanfaatkan energi-energi yang berlaku di bulan Maret ini untuk perkembangan diri kalian. Kalian dapat Queen of Wands. Ini energi Aries. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan Aries, tapi yang jelas ini energi Aries ini energinya si Neptune masuk Aries dan gerhana matahari di Aries. Ada apa tuh, ya kan? Energi Aries buat Sagittarius itu ada di kreativitas, project. Bagaimana kalian menginvestasikan waktu, energi kalian, ya, hobi kalian, ya, relationship, ya, romance. Bagaimana kalian mengekspresikan diri, dan ini tentang juga, ini general reading ya, untuk beberapa dari kalian tentang bagaimana hidup mandiri, yang menjadi lebih dewasa, nah, melepaskan sifat anak-anak. Oke. Dan Neptune masuk Aries, itu mungkin kalian akan lebih punya jadi dipusatkan energi kalian itu, difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya lebih mendengarkan intuisi kalian, ya, mendengarkan apa yang kalian sebenarnya ingin lakukan, ya. Kalau emang itu bikin kalian enjoy, happy, do it, apapun itu. Ya. Jangan paksakan melakukan sesuatu yang memang kalian sendiri sudah nggak punya spirit atau semangat di situ. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan gerhana matahari itu konotasinya adalah sesuatu yang selama ini, energi yang selama ini berkuasa atau menguasai, itu akan reveal itu akan terungkap, ya. Selama ini kita mungkin terbuai untuk melakukan sesuatu, entah kenapa gitu. Oh, ternyata selama ini gue terbuai gitu. Gue nggak akan mau gitu lagi gitu. Ini energinya, ya. Kalian akan lebih punya sisi kreativitas kalian, ya. Dan the wisdom of the oracle bilang go to distance, menjauh, jaga jarak dari apapun kesenangan kalian. Menjauhlah dari apapun itu yang membuat kalian senang. Menjadilah lebih dewasa. Gokil. Nggak nyampe. Ya gitu deh.
Karena di sini artinya supaya kalian lebih mandiri dan lebih bisa mendengarkan intuisi kalian sih. Dan under the deck atau alam bawah sadar kalian, Ace of Swords. Kalian akan ambil keputusan ya untuk kebebasan kalian sendiri ya. Dan saat ini mungkin kalian lagi di persimpangan jalan tentang apa yang ingin kalian lakukan. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, komen, dan share.